Cek cek cek. Halo guys. Mi nena va a bailar, va a gozar. Baiklah, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahel Veronica Siregar. Dan ketiga, rekan saya. Yang pertama, Malina Putri Manurung. Yang kedua, Krisnawati Silaban. Dan yang ketiga, Nadia Nafisa. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Etika Ekonomi, Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan. Halo semuanya. Pertama, apa sih yang terlintas di benak Anda ketika mendengar istilah Corporate Social Responsibility atau CSR? Apakah Anda membayangkan perusahaan besar yang menanam pohon, memberikan beasiswa, atau membangun fasilitas umum? Jika Anda berpikir seperti itu, nyatanya CSR bukan hanya tentang kegiatan sosial semata. Di balik istilah ini, ada konsep mendalam tentang bagaimana perusahaan menjalankan bisnis dengan tetap peduli pada masyarakat, lingkungan, dan masa depan. Di video ini kita akan membahas lebih jauh tentang CSR, khususnya bagaimana sih para ahli mendefinisikan konsep CSR ini. Yuk simak sampai selesai, karena pemahaman tentang CSR akan membuka wawasan kita mengenai peran penting perusahaan dalam menciptakan dunia yang lebih baik. Kalau sebelumnya teman-teman menganggap bahwa CSR adalah sumbangan sosial atau tanggung jawab sosial, ternyata CSR bukan hanya sebatas kegiatan filantropi saja loh, atau sumbangan sosial saja, tetapi lebih menjadi bagian integral dari strategi bisnis yang berkelanjutan. Jika ditinjau dari konteks globalisasi dan meningkatkan tekanan dari berbagai pemangku kepentingan, tentu perusahaan sangat dituntut untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya dalam berbagai aspek, mulai dari ekonomi, sosial, hingga lingkungan. CSR juga melibatkan kepatuhan terhadap standar-standar etis serta hukum, yang diatur baik secara lokal maupun internasional. Menurut Totok Mardinkanto pada tahun 2018, CSR adalah sebuah konsep di mana perusahaan secara sukarela mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam kegiatan bisnis mereka, termasuk dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan. Tujuannya yaitu untuk menciptakan keberhasilan bisnis yang berkelanjutan. Lebih luas lagi, Carroll menyebutkan CSR sebagai kepedulian masyarakat terhadap ekspektasi masyarakat dalam aspek ekonomi, hukum, etika, dan sosial. Bahkan, Bowen pada tahun 1953 juga menyebutkan bahwa CSR adalah kewajiban perusahaan untuk membuat keputusan yang sesuai dengan nilai dan tujuan masyarakat. Jadi secara sederhana, CSR adalah cara perusahaan menunjukkan tanggung jawab mereka terhadap dunia di sekitar mereka. Dengan menjalankan CSR, perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga pada manfaat jangka panjang untuk masyarakat dan lingkungan. Corporate Social Responsibility atau CSR mencakup berbagai kegiatan yang menunjukkan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, karyawan, lingkungan, pelanggan, dan pemerintah. Yuk kita bahas lebih rinci apa saja ruang lingkup CSR. Pertama, mewujudkan masyarakat atau komunitas. Hal tersebut dapat diwujudkan CSR dengan pertama, membangun infrastruktur seperti jalan raya, sekolah, dan pasar. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan di sekitar lokasi perusahaan. Yang ketiga, menyelenggarakan program kesehatan seperti pengobatan gratis dan perbaikan sanitasi. Yang keempat, memberikan bantuan kepada usaha kecil atau UMKM seperti pelatihan dan kredit lunak. Yang kelima, menyediakan beasiswa pendidikan untuk siswa yang membutuhkan atau kurang mampu. Dengan ini, perusahaan tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga mendukung program pemerintah. Yang kedua, dari aspek karyawan, CSR bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang adil dan mendukung. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan yang pertama, memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk setiap karyawan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan kelompok minoritas dan penyandang disabilitas. Yang ketiga, menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman.
Dan yang keempat, memberikan fasilitas khusus seperti tempat menyusui dan kebijakan cuti untuk karyawan perempuan. Yang ketiga, dalam aspek lingkungan, CSR memiliki 3 fokus utama. Yang pertama, melestarikan lingkungan melalui penghijauan dan mencegah pencemaran. Yang kedua, menghasilkan produk ramah lingkungan yang dapat didaur ulang. Yang ketiga, mendukung program daur ulang untuk bahan seperti logam dan plastik. Kebijakan tersebut juga tentu sangat mendukung kebijakan pemerintah, yaitu green economy. Yang keempat, bagi konsumen, CSR memiliki 4 fokus yang dapat dilakukan. Yang pertama, menyediakan layanan pelanggan yang responsif. Yang kedua, memproduksi produk yang aman dan berkualitas. Yang ketiga, memberikan layanan pra dan purna jual yang memuaskan. Dan yang keempat, menyediakan informasi produk yang jelas dan akurat. Dan yang terakhir atau yang kelima, dalam aspek pemerintah, CSR dapat melakukan 2 fokus. Yang pertama, membayar pajak dengan baik. Yang kedua, mendukung kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Standar Corporate Social Responsibility. Tahukah kamu, Standar Corporate Social Responsibility atau CSR bertujuan untuk membantu perusahaan bertindak lebih bertanggung jawab, berkelanjutan, serta memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Standar CSR adalah panduan internasional untuk tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan untuk membantu organisasi menerapkan praktik yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Standar ini tidak dapat disertifikasi, melainkan membantu organisasi untuk menerjemahkan prinsip-prinsip CSR yang menjadi tindakan efektif. Standar ISO 26000 adalah standar internasional yang memberikan panduan bukan sertifikasi mengenai penerapan tanggung jawab sosial dalam sebuah organisasi, baik besar maupun kecil, di negara maju maupun di negara berkembang. Prinsip utamanya meliputi yang pertama, akuntabilitas, yang kedua, transparansi, yang ketiga, perilaku etis, yang keempat, kepatuhan terhadap hukum, yang kelima, penghormatan kepada hak asasi manusia, dan yang keenam, perhatian kepada kepentingan para pemangku kepentingan.